Hampir semua orang di negeri ini tidak asing dengan nama Indofood. Salah satu produk Indofood yang paling terkenal dan mendunia adalah ya Indomie. Kesuksesan dari Indofood hingga menjadi salah satu merek kebanggaan Indonesia yang terkenal hingga skala internasional ternyata berawal dari seorang yang sangat miskin. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Pak Sudono Salim, sang bos dari Indofood. Sebenarnya, seperti apa kisah hidup Sudono Salim hingga menjadi seorang yang sangat sukses dan mewariskan perusahaan keluarga rintisannya? Simak ulasan dari berbagai sumber berikut ini. Sudono Salim memiliki nama asli Lim Siu Leong dan lahir di distrik Fuqing, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 16 Juli 1900 tahun 16. Pada akhirnya, Lim Siu Leong lebih dikenal dengan nama Indonesia yaitu Sudono Salim. Pada awalnya, Sudono dan kakaknya Lim Kilok dan juga saudara iparnya yang bernama Zing Sung Seng pergi ke Indonesia karena terjadinya konflik di tempat aslinya. Mereka kemudian datang ke kota Surabaya, Jawa Timur dan menetap di kota Kudus. Perjalanan Salim memang tak mulus. Ia harus menaiki kapal layar tanpa mesin untuk dapat sampai ke Surabaya. Sedangkan sang kakak sudah terlebih dulu merantau ke Hindia Belanda zaman itu. Saat menunggu sang kakak menjemputnya, Lim Siu Leong yang baru saja bermigrasi dari Tiongkok harus rela menjadi seorang gelandangan selama beberapa hari. Mulai dari saat itu, ia kemudian menjadi penduduk Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda, wilayah kolonisasi Belanda. Imigran asal Tiongkok itu sempat mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pekerja di sebuah pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Namun, naluri bisnis seorang Lim Siu Leong alias Sudono Salim memang tak bisa dipungkiri lagi. Walaupun bekerja sebagai seorang pekerja biasa di pabrik pembuatan tahu dan kerupuk, ia kemudian tetap melihat berbagai kesempatan bisnis. Salah satunya adalah potensi yang berada di kota tempat tinggalnya, yaitu Kudus, Jawa Tengah. Dan salah satu yang menarik perhatian dari naluri bisnis laki-laki kelahiran Tiongkok tersebut adalah bisnis rokok. Di kota Kudus pada saat itu, Salim melihat bahwa kota tempat tinggalnya tersebut memiliki banyak sekali industri rokok yang dapat menjadi sebuah potensi bisnis baginya. Namun demikian, pasokan akan tembakau dan cengkeh dianggapnya minim. Salim pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan berusaha terjun ke bisnis pemasok cengkeh serta tembakau. Untuk memulai bisnisnya ini, pastinya dibutuhkan modal yang cukup lumayan. Sedangkan ia saat itu hanyalah seorang pegawai biasa. Pada akhirnya, modal untuk melakukan bisnis tersebut didapatkan dari sang mertua. Sebelumnya, Lim Siu Leong alias Sudono Salim menikah ketika berusia 24 tahun dengan seorang anak dari pedagang atau saudagar terpandang di wilayah Kudus hingga ke berbagai daerah lain di Jawa Tengah. Perempuan yang dinikahi oleh Sudono Salim ini bernama Lee Kim Niu yang merupakan seorang keturunan Tionghoa dan dikenal dengan nama Lilani. Bisnis tembakau dan cengkeh yang dijalankannya pun cukup sukses dan sedikit demi sedikit membesar hingga imigran asal Tiongkok ini layak disebut sukses. Dalam waktu yang cukup singkat, Salim sudah dikenal sebagai bandar cengkeh di kota Kudus yang memiliki koneksi hingga ke berbagai pulau seperti Sulawesi dan Sumatera. Selain bisnis cengkeh, seiring berjalannya waktu, Salim juga menjadi orang yang menyediakan pasokan barang-barang medis untuk Tentara Revolusioner Indonesia di Medan. Dia menyalurkan pasokan tersebut dan kemudian mengenal Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai perwira Tentara Indonesia. Salim bahkan sempat dituduh sebagai pemasok senjata kepada Tentara Revolusioner Indonesia oleh pemerintahan Belanda, walaupun hal itu dibantahnya mentah-mentah. Selayaknya bisnis-bisnis lainnya, usaha perdagangan cengkeh yang dijalankan Sudono Salim juga mengalami hambatan besar. Dikarenakan pada tahun 1942, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang yang baru saja menduduki Hindia Belanda, hampir seluruh kegiatan masyarakat, termasuk berbagai jenis bisnis harus dihentikan. Hal itu berlanjut selama lebih dari 3 tahun hingga Jepang pergi dari tanah Nusantara. Sebenarnya, hal ini sudah lebih dari sekedar hambatan karena betul-betul mematikan usaha cengkeh Salim. Setelah Indonesia merdeka, Sudono Salim memutuskan pindah tempat tinggal ke ibu kota. Di sini, ia bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia. Eksplorasi bisnis yang dilakukan Salim tidak hanya sampai di situ. Melihat bahwa kesulitan ekonomi cukup menjadi masalah di awal terbentuknya pemerintahan Indonesia, Salim kemudian mendirikan sebuah bank bersama Mokhtar Yadi, orang kepercayaannya.
Bank tersebut diberi nama Sentral Bank Asia yang kemudian hari berganti nama menjadi Bank Sentral Asia atau yang sekarang kita kenal BCA. Naluri bisnis seorang Sudono Salim memang tidak dapat terbendung. Melihat bahwa bisnis produksi pangan akan semakin meningkat, mengingat keadaan negara yang baru saja merdeka, Salim kemudian bermaksud untuk masuk ke dalamnya. Tidak tanggung-tanggung, yang diincarnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, nasi atau beras tidak menjadi pilihannya. Tepung terigulah yang akhirnya menarik minat Salim untuk terjun ke dunia bisnis sektor pangan. Melihat tepung terigu juga merupakan salah satu bahan pokok pembuatan pangan seperti roti, mie, dan lainnya, maka Sudono Salim memutuskan untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu bernama PT Bogasari pada tahun 1968 dan masih berdiri hingga saat ini. PT Bogasari yang didirikan oleh Sudono Salim kemudian menjadi sebuah perusahaan raksasa yang terkenal di mana-mana. Lalu, Bogasari merupakan salah satu perusahaan Sudono Salim yang paling berkembang dan hingga menjadi raksasa. Melihat hal tersebut, Lim kemudian menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood dan produk mie instan itu diberi nama Indomie. Resmi didirikan pada tahun 1990, Indofood langsung menarik perhatian masyarakat dengan produk-produknya. Saat pertama kali diluncurkan, Indomie hanya punya produk unggulan Indofood, 2 varian rasa, yaitu sari ayam dan sari udang saja. Inovasi dari pilihan rasa Indomie terus dikembangkan hingga saat ini. Produk tersebut sudah pernah memiliki puluhan jenis rasa. Namun, beberapa varian sudah tidak diproduksi lagi karena kurang populer. Dan yang menjadi buah bibir dan terkenal hingga ke mancanegara, salah satunya adalah varian rasa mie goreng yang saat ini masih kita nikmati. Kesuksesan Indomie tidak bisa diremehkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indomie bahkan sangat terkenal hingga menjadi seperti bahan panganan pokok di salah satu negara Afrika, yakni Nigeria. Indomie menjadi sulit ditinggalkan oleh mereka yang sudah mencobanya karena memiliki harga yang relatif murah, rasa enak, dan memiliki kalori yang cukup sebagai menu makanan pokok. Kepopuleran Indomie tersebut membuatnya menjadi salah satu produk yang paling populer. Pada tahun 2016, Indomie bersama Coca-Cola dan Lifebuoy masuk ke dalam deretan 10 produk yang paling banyak dibeli di atas planet ini. Bahkan, kepopuleran Indomie layak membuatnya dijadikan sebagai ikon Indonesia. Tidak puas dengan makanan, Salim juga merambah sektor lainnya, salah satunya adalah produksi bahan bangunan. Bekerja sama dengan para pebisnis dari luar negeri, Salim mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang bernama Indosemen. Indosemen didirikan di Cederep, Jawa Barat pada tahun 1975 hingga saat ini. Sudono Salim yang awalnya mendatangi negara Hindia Belanda pada saat itu hanya untuk menghindari kekecauan lawannya di negaranya tersebut. Namun, kedatangan dia ke Hindia Belanda pada saat itu membuahkan hasil yang positif bagi Sudono Salim sendiri maupun bagi masyarakat Indonesia. Tanpa Salim, tidak akan ada produk-produk yang ia pasarkan dan membantu kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Sayangnya, pria yang namanya sudah menggema ke seluruh dunia ini wafat pada usia 1 bulan sebelum ulang tahunnya ke-96. Pria kelahiran Fujian, Tiongkok, yang berusia hampir 1 abad ini harus menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit di Rumah Sakit Raffles, Singapura pada tanggal 10 Juni 2012 silam. Walaupun sudah tidak hidup dalam bentuk fisik, namun Salim akan terus berada bersama produk-produknya yang sampai detik ini masih menggema di seluruh penjuru dunia. Gimana? Apakah cerita Sudono Salim ini bisa menaikkan motivasi kalian atau bisa menambah semangat kalian? Share ya ke kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda ingin teman Anda menontonnya juga.